Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Ustadz Iwan Ansori, SPDI, Ketua Yayasan Munasoroh Indonesia. Di sesi pertama, perkenalan kita, profil daripada Yayasan Munasoroh Indonesia telah disampaikan oleh Ustadz Iwan Ansori. Di sesi kedua kita ini, kita lebih jauh menelisik kegiatan daripada Yayasan Munasoroh Indonesia itu sendiri, Pak Ustadz. Iya. Ini yang menarik. Itu kalau kegiatannya seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi di sesi pertama dengan anak yatim bermitra dengan sekolah, dan ini lebih jelasnya gimana, Pak Ustadz? Iya. Untuk kegiatan sendiri itu terutama kegiatan-kegiatan yang besar ya. Itu adalah bahwa anak-anak itu kita sekolahkan semuanya. Mulai dari nol sampai itu tadi perguruan tinggi ya, Pak Ustadz? Iya. Mulai dari TK, kemudian SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Oke. Iya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita bermitra dengan siapapun, termasuk sebenarnya di sini kan bermitra dengan orang tua. Jadi tetap kendali ada di orang tua. Hanya kita membantu dan memberikan sebuah, katakanlah, kepastian bahwa anak ini pasti bisa lulus ya, dalam tanda kutip, artinya biaya kalaupun orang tua tidak mampu kita yang mengcovernya. Dari seluruh yang ada secara rinci datanya saya tidak hafal, tetapi yang tingkat mahasiswa saya yang hafalkan. Tingkat mahasiswa itu yang sudah lulus sarjana ada 4 anak. Di antara mereka ada yang berpredikat cum laude. Alhamdulillah. Hafal 30 juz. Alhamdulillah. Seperti itu. Kemudian 11 di antaranya itu masih dalam proses. Ada yang semester 8, ada yang semester 6, ada yang semester 4. Umumnya mereka kuliah di mana, Pak Ustadz? Yang 4 yang sudah lulus kita kuliahkan di luar daerah ya, di Jakarta. Kemudian untuk tahun ini alhamdulillah ada mitra-mitra kami itu ya, sekolah-sekolah tinggi di sekitaran Bandar Lampung. Jadi kita bermitra dengan sekolah-sekolah di Bandar Lampung dan 11 yang saya sebutkan tadi itu semuanya di Bandar Lampung. Iya. Di beberapa sekolah tinggi di Bandar Lampung. Di beberapa perguruan tinggi di Bandar Lampung. Itu. Jadi artinya kalau misalnya ya katakanlah ada masyarakat yang kurang mampu, barangkali bisa gitu, Pak Ustadz. Iya, termasuk kita akan merambah kepada duafa namanya ya. Duafa itu orang-orang yang kurang mampu. Hanya dalam waktu ini kita masih prioritaskan anak-anak yang yatim. Anak-anak yatim. Anak yatim kita prioritaskan seperti itu. Kalau yang duafa, kalau memang mau kerjasama, mau menjadi bagian dari keluarga Yayasan Munasoroh, itu ya tetap kita berdayakan, dalam artian kita sekolahkan sampai selesai. Kalau lebih jelasnya Pak Ustadz, tingkat perguruan tinggi berapa jumlahnya, tingkat SMA, SMP atau SD itu berapa Pak Ustadz? Ya, data secara valid karena banyak sekali, kami itu ada 150-an anak ya. Enggak terlalu hafal ya. Terlalu hafal. Kalau yang di perguruan tinggi kan ada 11 tadi yang masih sekolah. Terus 4 diantaranya sudah sarjana. SMA kalau nggak salah itu 13 atau berapa gitu. Kemudian SMP dan SD yang mendominasi jumlahnya. Yang mendominasi SMP dan SD. Iya, biar pemirsa Tegar TV ini mengerti dan jelas. Betul. Ya kan, pengelolaan dari Yayasan Munasoroh itu ya. Betul. Kemudian kegiatan yang lain seperti Ramadan ini ada buka bersama gitu. Kemudian juga ada kita takjil gratis. Jadi anak-anak di sana itu bukan hanya kita ajarkan untuk menerima, tapi kita ajarkan memberi. Maksudnya gimana, Pak Ustadz? Di bulan Ramadan kita buat takjil, bubur atau mungkin apa untuk sebagai pembuka puasa. Kita bagikan secara gratis untuk warga yang melintas di depan sekretariat yayasan kami. Iya.
Itu di kegiatan di bulan Ramadan. Mm-mm. Kemudian di bulan haji Iya. itu tentu pemotongan hewan kurban. Kurban. Iya. Ya, alhamdulillah merata itu hewan kurban. Kita yang sudah potong sapi 2 ekor, kambing rata-rata di atas 20 ekor. Tentu semua ini dari donatur, Bang Umar ya. Iya betul. Dari donatur semuanya. Yang dititipkan ke yayasan. Ke yayasan, Nasrul. betul. Iya. Karena kita Untuk dibagikan itu ya. kita bagikan kepada anak-anak Ya, yatim, yatim. anak-anak yatim yang di kampung. Itu kan lebih harus diperhatikan ya. Iya betul. Pak. Seperti itu. Menarik itu. Jadi ya selama itu tadi dari 2012 sampai 2023 ini ya, ya. cukup lama juga. Iya Pak Ustadz, ini juga yang menarik. Jadi kalau tadi jumlahnya kan sekitar 150 ya. Itu memang kegiatan mereka itu nanti memang diwajibkan untuk sekolah, aktivitas sehingga mereka selesai tamat gitu ya Ustadz. Betul. Jadi salah satu syarat untuk bisa gabung dengan kami itu mereka harus sekolah. Kalau mereka terpaksa putus di tengah jalan dengan alasan yang tidak syar'i, maka di situ secara legalitas ya mereka sudah tidak bergabung lagi dengan kami. Karena apa yang mereka terima itu ya pendidikan itu sesungguhnya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya ini kan misal anak yatim, Ya. ya kan? Atau bahkan mungkin yatim piatu, dia tinggalnya di mana itu Pak Ustadz? Iya, mereka kan berada di lingkungan yayasan sesungguhnya, rumah-rumah mereka itu. Maka mereka sehari-hari ya tinggal sama sebagian orang tua yang masih ada. Betul. Itu yang saya katakan bermitra juga dengan orang tua. Oh Gitu. iya. Jadi maksudnya pada pemirsa Tegar TV, maksudnya kalau misal ada ini bisa dititipkan ke masyarakat atau gini bisa gitu? Jadi yang kita rekrut anak-anak itu memang anak-anak sana, Iya. bukan anak-anak jauh bukan. Jadi iya. anak di sekitaran wilayah Beranti Raya, wilayah Kecamatan Natar itu, yang mereka punya tempat tinggal, Iya. bersama mungkin pamannya, bibinya, gitu. Iya. Nah, Pak Ustadz. tetapi kan untuk urusan sekolah, Iya. kadang mereka keberatan kita yang membantu. Betul. Gitu. Iya. Mereka datang kalau pas ngaji ya datang. Oh, iya. Kalau tidur masih bersama orang tuanya. Dan boleh itu misal tingkat SD nyambung ke tingkat SMP gitu dan Iya, terus selama mereka masih mau bergabung, maka selama itu masih kita terus jadikan sebuah keluarga, bahkan sampai kerja. Oh, iya. Kalau sudah kerja, kan ada beberapa yang sudah kerja. Mereka statusnya berubah dari anak asuh menjadi orang tua asuh. Artinya mereka menjadi donatur. Iya. Saling tolong menolong. Saling lah ya. tolong menolong. Iya. Seperti itu. Wah, Jadi tidak ada putus-putusnya kekeluargaan kita gitu. Iya. Nah, ini terkait yang terakhir di sesi kedua nih Pak Ustadz. Itu kan tadi Pak Ustadz bilang pada umumnya berada di wilayah Ya. Natar ya, di Iya. Beranti lah, Beranti Raya. Kalau misalnya ada dari daerah luar atau bagaimana? Karena ini kan ditonton bukan hanya masyarakat Beranti Iya, Raya iya, kan. iya. Kira-kira ada daerah lain nih mana itu Pak Ustadz? Iya. Kita sebenarnya sudah siapkan secara fasilitas itu kamar yang seperti saya sampaikan di lantai 2 itu ada kamar 7 kamar. Iya. Dan kemudian kita kan akan memperluas wilayah, memperluas lokasi ya. Oke. Nah, itu juga kami akan bangun asrama di situ. Mudah-mudahan Nggak. kalau ada mungkin masyarakat yang memang memerlukan bantuan kami mengasuh anak yatim yang siap untuk bekerja sama dengan kami, ya kita tampung. Iya. Gitu. Kita siapkan secara fasilitas, kita siapkan. Kemudian juga nanti kita akan berguyur lah ke arah situ. Menarik tuh Pak Ustadz. Iya. Menarik. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya ya Pak Ustadz ya. Karena Siap. nggak terasa juga waktu kita udah masuk Wah. ke sesi ketiga ya nanti. Iya, ya iya, Pak Ustadz ya. Siap, Ya Pak. pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Ustadz Iwan Ansori SPDI. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.